teman-teman, selamat datang di kelas MongoDB. Nah, ini adalah kelas pertama ya dari roadmap kelas MongoDB. Di mana di sini kita akan belajar pertama kali ya, kita akan bahas dasar-dasar MongoDB. Oke, sebelum kita mulai, kita akan kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan. Saat ini saya kerja sebagai technical architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Nah, saya sendiri sudah kerja lebih dari 12 tahun, dan biasanya di sela-sela kesibukan saya bekerja ya, saya biasa menyempatkan diri berbagi konten soal programming ya di website Programmer Zaman Now atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Oke, kalau teman-teman ingin diskusi dengan saya, teman-teman juga bisa kontak saya lewat Telegram, atau jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now ya. Ada di LinkedIn, ada di Facebook, Instagram, YouTube, Telegram channel, ada juga di TikTok. Atau kalau dari perusahaan teman-teman butuh konsultasi, teman-teman bisa diskusi dengan saya di email pribadi saya. Oke, sebelum teman-teman mengikuti kelas MongoDB ini, nah ini adalah beberapa hal yang perlu teman-teman pelajari ya, atau minimal teman-teman harus mengerti gitu ya. Nah, yang pertama teman-teman sudah mengerti cara menggunakan perintah berbasis terminal ya. Bagus-bagus kalau lancar ya, jadi minimal teman-teman ngerti gimana cara membuka terminal, bagaimana cara memberikan perintah di terminal, dan lain-lain. Nah, setelah itu teman-teman juga pastikan sudah pernah belajar database ya yang basisnya adalah relasional. Contohnya misalnya MySQL atau PostgreSQL. Nah, kalau teman-teman misalnya belum pernah belajar dua ini, saya sarankan teman-teman belajar gitu ya. Nah, jadi yang penting sih database-nya berbasis relasional. Ada yang lain sebenarnya ya, seperti Oracle atau SQL Server dan lain-lain. Jadi teman-teman kalau bisa sudah mengerti dulu. Karena sebelum belajar MongoDB, di mana dia adalah NoSQL, itu pastikan teman-teman sudah belajar dulu tentang database SQL-nya. Oke, direkomendasikan teman-teman mengerti bahasa pemrograman JavaScript ya. Nah, walaupun mungkin teman-teman tidak mengerti misalnya gitu ya, itu sebenarnya nggak masalah sih, tapi kalau mengerti lebih baik ya. Kenapa? Karena MongoDB itu tidak menggunakan lagi SQL, melainkan menggunakan JavaScript ya untuk melakukan operasinya. Oke, jadi ini adalah hal-hal yang perlu teman-teman persiapkan ya sebelum mengikuti kelas ini. Oke, kita akan berkenalan dulu dengan MongoDB itu sendiri. It's 9:15. How am I already underwater? I'm in the same boat. I'm in an actual boat. I thought Grammarly just fixed grammar. Oke, jadi MongoDB itu merupakan free dan open source database management system. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya ketika menggunakan MongoDB. Jadi sama seperti MySQL atau juga Postgre gitu ya, dia free dan juga open source. Jadi kita bisa gunakan secara bebas. Nah, MongoDB itu merupakan database management system yang basisnya adalah dokumen. Jadi sebenarnya database management system itu banyak jenisnya. Contohnya misalnya ada relasional ya, seperti MySQL, Postgre. Nah, ada juga yang basisnya adalah dokumen. Nah, salah satunya adalah yang terkenal atau populer itu adalah MongoDB. Nah, MongoDB sendiri itu dikembangkan oleh perusahaan pertama kali namanya adalah Tengen ya. Nah, tapi ini dikembangkannya tahun 2007. Nah, tapi dirilis ke publiknya sekitar tahun 2009. Nah, tapi saat ini perusahaan Tengen ini itu sudah berganti nama ya, menjadi MongoDB Inc. ya. Jadi sudah berganti menjadi MongoDB. Dulunya adalah Tengen ini. Nah, MongoDB itu hampir mendukung semua bahasa pemrograman sebagai kliennya. Jadi tidak usah khawatir ya, walaupun MongoDB ketika kita belajar langsung gitu ya, itu menggunakan JavaScript. Tapi nanti kalau teman-teman misalnya belajar membuat aplikasi menggunakan Java atau PHP atau yang lainnya gitu ya, itu juga MongoDB mendukung klien untuk bahasa pemrograman lain. Jadi tidak usah khawatir. Nah, yang paling penting adalah MongoDB itu tidak menggunakan SQL ya. Jadi ketika teman-teman melakukan insert, update, delete, perintahnya itu tidak menggunakan SQL. Nah, jadi kalau teman-teman langsung ya menggunakan MongoDB kliennya misalnya, teman-teman harus menggunakan ya JavaScript ya sebagai bahasa utama untuk memanipulasi data ke database si MongoDB-nya. Nah, karena MongoDB ini adalah open source, jadi teman-teman bisa lihat source code-nya itu ada di dalam sini ya. Di website ini adalah github.com/mongodb/mongo.
Jadi ini adalah source code dari si MongoDB. Jadi ini adalah open source, jadi kalau teman-teman mau kontribusi juga teman-teman bisa ya. Nah, di sini. Nah, ini kita bisa lihat language-nya, bahasa pemrograman yang kebanyakan digunakan yaitu adalah C++. Jadi MongoDB kebanyakan dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++. Oke, sekarang pertanyaannya kenapa ya kita harus belajar MongoDB? Nah, kalau teman-teman coba buka website yang namanya dbengines.com, itu dia punya istilahnya